gratis. Ya. Baik, Dokter Rina dan Apoteker Beni masih bergabung bersama kita. Dokter Rina, iya. Baik, izin untuk ke Dokter Rina terlebih dahulu. Pertanyaan yang sudah berhasil kami himpun, yang sudah masuk dari Apoteker Muhammad Toha. Dok, pada saat kapan flu batuk pada anak ditekan dan pada saat kapan kondisi tersebut dalam tanda kutip dibiarkan? Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat praktikal sekali, bagus ya. Jadi kalau untuk batuk pada anak itu harus kita tanyakan. Yang pertama, apakah dia menyebabkan muntah atau tidak? Kemudian apakah mengganggu tidurnya atau tidak? Kalau anak batuk tapi dia masih tetap lari-lari, masih tetap aktif dan tidak ada sesak napas itu atau napas cepat, itu kita biarkan saja, tidak apa-apa. Yang direkomendasikan adalah pemberian cairan yang cukup. Ada juga yang menyebutkan sebenarnya di WHO itu untuk obat yang aman pada anak itu justru diberikan jeruk nipis dan kecap. Itu WHO sudah menyebutkannya secara resmi. Alternatif yang lainnya walaupun belum disebutkan WHO adalah pemberian madu. Itu juga katanya bisa sebagai antitusif, walaupun saya belum membaca seberapa level of evidence-nya itu. Nah, kapan harus kita tekan? Yang utama itu kalau ada anak dengan pertusis. Pertusis itu batuk rejan. Biasanya anak dengan pertusis, batuk rejan, atau batuk 100 hari itu dia batuknya akan khas sekali. Jadi dia akan beruntun gitu batuknya. Batuk gitu sampai nanti pada akhir fase batuknya itu dia gitu namanya whooping cough gitu. Mungkin zaman dulu batuk rejan itu banyak. Nah, sekarang dengan adanya kelompok anti vaksin yang cukup banyak ini ternyata juga mulai ada lagi anak-anak dengan batuk rejan. Nah, anak-anak yang dengan batuk rejan seperti itu perlu kita berikan antitusif. Kalau anak dengan batuk dan sesak napas, kalau ke arah asma kita berikan bronchodilator. Kalau ke arah pneumonia, kita berikan antibiotik. Jadi obat batuknya sendiri sebenarnya dia simptomatisnya mungkin juga ngobati dokternya gitu ya. Gitu. Ya, baik, terima kasih Dokter Rina. Beralih kita ke Apoteker Beni. Dari pertanyaan Apoteker Denny, bagaimana jika pembelian obat batuk melalui aplikasi daring, di mana kita tidak dapat berinteraksi dengan pasien? Bagaimana melakukan asesmennya? Terima kasih. Oke. Untuk aplikasi daring ini, saya perlu luruskan aplikasi daring yang mana. Karena dengan adanya pandemi ini, sebenarnya ada banyak sekali aplikasi daring yang memungkinkan kita untuk berinteraksi, baik via chat maupun via video. Bahkan di salah satu webinar kan, salah satu pembicara, Pak Afran bahkan pernah ngasih saran tuh, kalau misalnya kita sedang berinteraksi video dengan pasien seperti apa. Saran saya sih, ya karena dengan adanya fasilitas yang ada, kalau misalnya Bapak Apoteker Denny ingin memang transaksi dengan pasiennya menggunakan daring, pilihlah aplikasi daring yang memang interaktif, karena sekarang sudah tersedia. Itu jawaban saya. Iya, baik. Terima kasih. Semoga menjawab. Kemudian kita beralih lagi ke Dokter Rina. Pertanyaan dari Apoteker Arni Lapu Rambu Ngana Kamunggul. Dok, bagaimana dengan kondisi anak yang memiliki riwayat pilek sampai meler yang terjadi bertahun-tahun? Ini terjadi sejak bayi sampai sekarang usia 6 tahun. Silakan. Masih mute. Ya, jadi kalau dia pileknya sudah berkelanjutan lama, tadi ada beberapa kondisi yang perlu kita pertimbangkan. Antara lain yang pertama adalah rinitis alergi, yang kedua mungkin ada benda asing di hidungnya, atau dia bisa juga suatu sinusitis. Saya kira yang seperti ini mungkin kita sarankan ke dokter dulu untuk dilakukan assessment. Kita harus melakukan anamnesis yang lebih detail lagi. Mungkin perlu kita lakukan pemeriksaan CT scan untuk melihat ada sinusitis atau tidak, menanyakan riwayat alergi pada keluarga dan sebagainya,
Jadi dari beberapa kemungkinan penyebab itu baru nanti kita bisa mengarahkan terapinya. Karena terapinya akan berbeda-beda. Kalau memang ke arah rinitis alergi, itu topical steroid yang spray di intranasal itu akan membantu, mungkin perlu dikombinasikan dengan antihistamin. Tetapi kalau dia adalah sinusitis, tentunya mungkin akan diperlukan juga antibiotika. Gitu. Jadi kita akan lihat penyebabnya dulu. Iya. Paling sudah sampai sejak bayi sampai 6 tahun, jadi ya cukup lama ya, Dok. Iya, harus yakinkan. Ya, baik. Berikutnya untuk apoteker Beni, Kar Islamiyah Neda Rahayu. Ada sediaan yang dikombinasi antara antitusif dan ekspektoran atau antitusif dengan mukolitik. Bagaimana tanggapan dari apoteker Beni? Silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini pasti karena seperti kontradiktif ya. Karena untuk yang antitusif itu untuk yang non-produktif, kemudian untuk yang ekspektoran atau mukolitik itu untuk yang produktif. Tetapi begini, teman-teman pahami dulu bahwa antitusif itu bukan untuk menghilangkan gejala batuk, tapi untuk mengurangi gejala batuk yang mengganggu. Jadi bahkan untuk pasien dengan batuk produktif pun yang memang pada dasarnya kan mengeluarkan dahak gitu, batuknya frekuensinya bisa tinggi gitu, sehingga kombinasi antitusif dan mukolitik atau ekspektoran pun itu tidak masalah. Hanya seperti yang saya tekankan tadi, teman-teman hati-hatilah dalam memilih pasien. Jangan sampai pasien-pasien yang memang refleks batuknya itu tidak baik, teman-teman berikan antitusif secara medikasi, gitu. Atau khawatirnya malah memperburuk. Tapi secara general, jika memang pasiennya hanya common cold, gitu, misal itu tidak masalah. Jadi antitusifnya memang untuk nekan, mengurangi ya. Jadi kan pasiennya masih batuk, jadi masih keluar dahaknya. Yang seperti yang tadi itu, fungsi protektifnya masih ada. Dan dibantu dahaknya keluar baik oleh ekspektoran maupun mukolitik. Ya, baik apoteker Beni. Terima kasih. Berikutnya saya beralih lagi ke Dr. Rina. Pertanyaan dari apoteker Henry Effendi. Bagaimana anjuran vaksinasi flu di negara tropis, Dok, seperti negara kita? Apakah sama seperti negara di 4 musim? Serta dalam kondisi pandemi, apakah dianjurkan untuk diberikan vaksin flu? Silakan, Dok. Ya, ini juga pertanyaannya bagus nih, karena memang begini, vaksinasi influenza oleh WHO itu direkomendasikan berdasarkan lokasi dari negara, apakah dia berada di Southern Hemisphere atau di Northern Hemisphere gitu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di negara 4 musim itu kan dia utamanya pada masa winter dan masa autumn. Jadi sebelum winter itu biasanya mereka akan diberikan vaksinasi. Nah, bagaimana ini di Indonesia? Kita tidak punya musim 4 musim, dan data kita pun sebenarnya belum jelas nih apakah kita akan menjelang musim hujan atau peralihan dari kemarau ya menjelang musim hujan itu atau pada musim hujannya. Kemudian yang terjadi sekarang ini juga musim hujan itu juga bergeser dari waktu ke waktu. Sehingga dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu sebenarnya tidak merekomendasikan waktu tertentu karena vaksin virus influenza itu juga ada sepanjang masa di negara-negara tropis. Tetapi sebenarnya ini mungkin para kita dari para epidemiologi juga itu perlu melihat suatu data lokal di suatu daerah. Kalau yang saya perhatikan, terus saya di Jogja, itu biasanya anak-anak bulan-bulan mulai Maret, April, Mei, itu kasus pneumonia itu meningkat. Kasus anak dengan batuk pilek dirawat jalan maupun rawat inap itu meningkat. Nah, ini saya lihat ini dia seperti menjelangnya winternya di Southern Hemisphere ya, di daerah Australia itu. Sehingga bagi seorang dokter, mungkin apoteker juga untuk melihat data itu penting gitu, melihat data lokal apa yang sering datang ke tempat kita pada waktu-waktu seasonal itu penting.
Jadi kapan diberikannya